Shalom Pak Nathan dan teman-teman. Di sini pada hari ini saya akan sedikit berbagi cerita mengenai renungan yang telah saya baca. Di sini saya mengambil salah satu renungan yang telah saya baca ya, yaitu renungan ketiga yang berjudul Kunci Kebenaran Antara Iman. Pembacaan ada di dalam kitab Galatia pasal 1 sampai 4. Pilihan renungan yaitu Galatia pasal 3 ayat 6 sampai 13. Nah, di sini saya mengambil 3 ayat favorit ya bagi saya, yaitu Galatia pasal 3 ayat 6, pasal 7, ayat 7 dan ayat 13. Nah, di situ ada terjemahan di dalam bahasa Alkitab dan bahasa sehari-hari. Dari terjemahan tersebut mungkin terdapat sebuah perbedaan ya dari terjemahannya, tetapi memiliki makna yang sama dari terjemahan Alkitab. Nah, selanjutnya dari renungan tersebut yang telah saya baca, peristiwa apa yang ada di dalam bacaan tersebut dan hal apa dan siapa tokoh yang berperan dalam bacaan tersebut. Ada kaitannya dengan teks Alkitab sebelumnya. Nah, di sini saya menjawab, akan sedikit saya jabarkan ya. Di dalam kitab Galatia pasal 1 itu bercerita tentang bagaimana Paulus menjadi rasul. Jadi perjalanan Paulus menjadi rasul. Nah, di situ Paulus kan memberitakan Injil, dan Injil ia beritakan bukanlah Injil manusia, melainkan dari Allah. Nah, Tuhan memilih Paulus supaya Paulus memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Jadi di seluruh dunia, seluruh bangsa ya. Kemudian Paulus berkeliling ke tanah Arab dan kembali lagi ke Damsyik dan pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, tetapi di sana ia tidak melihat rasul-rasul lain. Kemudian ia pergi lagi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia. Nah, tokoh yang berperan itu yaitu Paulus. Nah, teks Alkitab ini tidak ada kaitannya dengan teks sebelumnya. Selanjutnya, apa pesan Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan kepada saya melalui renungan tersebut, teks Alkitab tersebut? Adakah janji, peringatan, atau teladan? Jadi pesan Tuhan yang diberikan kepada saya melalui teks tersebut yaitu ada di dalam Galatia pasal 3 ayat 7 dan 13. Pasal ayat 7 itu berbicara tentang, di sini saya bacakan Galatia pasal 3 ayat 7, yaitu jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan yang ayat ke-13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, jadi itu isi dari bacaan ayat 7 dan 13. Nah, tentang ketulusan kita terhadap Allah, seperti contoh Abraham itu. Semasa hidupnya kan Abraham percaya akan perbuatan Tuhan dalam hidupnya, sehingga ia diterima oleh Allah. Begitu juga kalau kita percaya seperti Papa Abraham lakukan bagi Allah, maka kita juga akan diterima oleh Allah. Gagal atau tidak bisa mentaati perintah hukum Taurat atau perintah Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita sudah terkutuk dan dibelenggu oleh dosa-dosa. Tetapi dengan adanya Kristus di dalam kehidupan kita dan kehidupan saya, maka dosa kita sudah ditebus olehnya di atas kayu salib. Dia yang menanggung dan menanggung kita atas kutukan tersebut. Selanjutnya, adakah hal-hal spesifik dalam kehidupan saya yang disoroti oleh pesan firman Tuhan tersebut di dalam teks tersebut, teks Alkitab tersebut? Apa respon saya terhadap pesan tersebut? Ada hal spesifik dalam kehidupan saya dari pesan firman Tuhan tersebut. Dari renungan tersebut mengingatkan kepada saya agar menjadi pribadi yang akan
yang taat akan firman Tuhan, belajar rendah hati akan membuat saya semakin menikmati kehadiran Tuhan dalam kehidupan saya. Sebab Roh Kudus akan bekerja dalam setiap kehidupan orang yang mau percaya atau merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Kemudian respon saya terhadap firman Tuhan tersebut mungkin dengan berdoa kepada Tuhan dan berserah kepadanya agak sedikit sulit, cukup sulit karena kita juga kadang lupa untuk berdoa dan kadang juga malas, lebih mementingkan hal-hal lain ya, yang menuruti kedagingan. Akan tetapi dengan begitu kan saya akan berusaha untuk itu agar kehidupan saya lebih baik lagi di hadapan Tuhan dan sesuai dengan firman Tuhan, seperti melayani musik di gereja, mengikuti berbagai organisasi keagamaan yang bertujuan membantu para warga yang terkena musibah dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, bandingkanlah hasil renungan yang telah saya terima dan renungan Alkitab lainnya. Dari hasil pengamatan saya membandingkan antara Alkitab terjemahan baru dan Alkitab bahasa Indonesia, terjemahan baru atau terjemahan Alkitab lah, dan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi saya menemukan perbedaan di ayat 13 ini. Dalam terjemahan Alkitab terdapat kalimat terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Itu dalam terjemahan bahasa Alkitab terjemahan baru di ayat 13. Nah, kalau ayat 13 di dalam bahasa Indonesia sehari-hari itu terkutuklah orang yang mati digantung tiang kayu. Jadi itulah perbedaan yang telah saya temukan dari renungan yang telah saya terima dan renungan Alkitab lainnya di ayat lainnya. Sekian, terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata dan mungkin ada yang kurang paham dari renungan saya, tetapi semoga renungan ini menjadi bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Tuhan Yesus memberkati.